Halo semuanya. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya dekat banget deh sama kita semua. Kita akan bahas soal susahnya menjaga hati dan pertemanan di dunia maya yang kadang-kadang rasanya lebih kayak arena gladiator daripada tempat buat seneng-seneng. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tetap waras dan yang paling penting menjaga iman kita di tengah semua drama ini? Coba, ada yang pernah ngerasain kayak gini nggak? Kamu udah percaya banget sama seseorang, kamu masukin dia ke circle paling privat kamu, close friends. Kamu curhat semua rahasia kamu, besok paginya, satu sekolah udah heboh ngomongin itu. Rasa dikhianatinya itu loh, nyesek banget kan? Ini bukan drama, ini luka yang beneran nyata. Dan inilah realitanya, yang seringkali pahit. Di layar HP, feed Instagram kita kelihatan sempurna, estetik. Tapi di kamar, sendirian, kita ngerasa insecure nge-scroll postingan orang lain. Di chat, kita semangat janjian mau nongkrong, tiba-tiba dibatalin. Atau lebih parah, di ghosting. Di story, kita pasang muka lagi ketawa-ketawa. Padahal di belakang itu hati kita sakit karena lagi digosipin di grup sebelah. Dan puncaknya, fitur close friends yang seharusnya jadi brankas, malah jadi panggung di mana rahasia kita diobral. Capek ya? Kalau kamu ngerasa lelah, ngerasa sakit hati karena semua ini, percayalah, kamu nggak sendirian. Perasaan itu valid. Itu bukan sekedar baper. Itu adalah luka yang nyata. Oke, sekarang yuk kita coba bedah bareng-bareng. Emang sih, teknologi itu bikin kita jadi gampang terhubung. Tapi, di sisi lain, teknologi juga menciptakan ribuan cara baru untuk saling menyakiti. Coba bayangin, dulu, gosip atau aib mungkin cuma menyebar dari mulut ke mulut di satu lingkungan kecil. Sekarang, cuma butuh satu klik tombol share dan rahasia seseorang, kehormatan seseorang bisa hancur dalam hitungan detik. Kepercayaan jadi barang yang rapuh banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Mungkin selama ini kita mikir, ini kan cuma drama pertemanan anak muda biasa. Tapi, gimana kalau aku bilang, semua sakit hati digital ini, semua drama close friends dan ghosting ini, sebenarnya punya kaitan erat sama iman kita. Yap, iman. Dan ini jauh lebih dalam dari sekedar sholat atau puasa. Nah, coba lihat ini. Dalam Islam, ternyata iman itu bukan cuma satu pilar tunggal. Iman itu diibaratkan kayak pohon besar yang punya lebih dari 60 cabang. Dan cabang-cabang ini mengatur semuanya loh. Dari cara kita ibadah sampai, cara kita ngetik komentar, cara kita memperlakukan teman di grup chat. Intinya, ini semua soal akhlak. Dan dari puluhan cabang iman itu, ada 4 yang rasanya jelek banget sama masalah kita sehari-hari. Pertama, memenuhi janji. Ini soal janji nongkrong yang sering di-cancel itu. Kedua, mensyukuri nikmat. Ini obat buat rasa insecure pas lihat feed Instagram orang. Ketiga, memelihara lisan. Dan keempat, yang paling krusial, menutupi aib orang lain. Dan yang luar biasa adalah, 4 prinsip yang terdengar jadul ini ternyata justru jadi panduan paling relevan dan paling ampuh buat kita di zaman sekarang. Anggap aja ini adalah 4 pilar untuk membangun akhlak digital kita. Pilar pertama, menutupi aib. Sebenarnya aib itu apa sih? Simpelnya, aib itu adalah rahasia, kekurangan, atau kesalahan temanmu yang kalau sampai tersebar, dia bakal malu luar biasa. Kamu pasti mau kan aibmu dijaga baik-baik? Nah, Islam mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama untuk orang lain, dan janjinya itu luar biasa. Barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya. Ini berlaku di dunia nyata, dan tentu saja berlaku juga di dalam grup chat dan fitur close friends. Lalu ada ghibah, alias ngegosip. Ini nih racun paling mematikan di pertemanan online. Coba perhatikan baik-baik definisinya. Ngomongin sesuatu tentang temanmu yang dia nggak suka, sekalipun itu benar. Nah, ini kuncinya. Sering banget kan kita dengar pembelaan, loh kan aku ngomong fakta. Tapi dalam Islam, menyebarkan sebuah fakta yang menyakitkan di belakang orangnya, itu tetap terlarang, tetap salah. Nah, buat kita yang sering banget ngerasa insecure, ngerasa hidup kita kurang gara-gara nge-scroll media sosial, ayat ini adalah jawabannya. Rasa insecure itu muncul karena kita terlalu fokus sama apa yang orang lain punya. Islam menawarkan solusi yang berlawanan, syukur. Coba deh sekali-kali berhenti membandingkan dan mulai fokus sama apa yang udah kamu punya, sekecil apapun itu. Karena dengan bersyukur, kita nggak cuma jadi lebih damai, tapi Allah sendiri yang berjanji akan menambah nikmat itu untuk kita. Oke. Teorinya kita udah pegang. Pertanyaannya, sekarang gimana cara prakteknya? Gimana caranya mengubah jari-jari kita yang biasa dipakai buat nge-scroll dan ngetik ini jadi penjaga iman kita, bukan malah jadi perusaknya? Ini dia resep praktisnya. Pertama, luruskan niat. Setiap mau buka medsos, niatkan untuk hal baik. Kedua, dan ini penting banget ya, saring sebelum sharing.
Lakukan tabayun alias cek dan recek dulu kebenarannya sebelum asal pencet forward. Ketiga, rem diri dari ngosip, jangan berprasangka buruk, dan berhenti kepo cari-cari kesalahan orang. Dan yang terakhir, jadilah sumber kebaikan. Gunakan akunmu untuk menyebar konten yang positif dan bermanfaat. Dan hadis ini merangkum semuanya dengan sempurna. Perhatikan frasa, lisan, dan tangannya. Di zaman sekarang, kata tangan ini punya makna baru yang sangat dalam. Tangan kita adalah yang mengetik komentar. Tangan kita yang memencet tombol share. Tangan kita yang mengunggah story. Pertanyaannya, apakah tangan kita ini membuat orang lain di sekitar kita merasa aman, atau justru sebaliknya, merasa terancam? Karena pada akhirnya, semua yang kita ketik, semua yang kita sukai, semua yang kita bagikan di dunia maya itu akan meninggalkan jejak digital. Dan jejak ini, sadar atau tidak, adalah sebuah cermin permanen yang merefleksikan siapa diri kita yang sebenarnya. Coba kita renungkan sejenak deh, 10-20 tahun dari sekarang, saat orang lain melihat jejak digital yang kita tinggalkan, cerita apa yang akan mereka baca? Apakah cerita tentang kebaikan, dukungan, dan energi positif? Atau cerita tentang kebencian, gosip, dan drama? Cerita apa yang sedang kamu tulis tentang dirimu sendiri hari ini, dengan setiap ketikan jarimu? Jadi, inilah kesimpulan besarnya. Nggak ada itu yang namanya aku versi online dan aku versi dunia nyata. Yang ada hanya satu kamu, dan akhlak yang kamu tunjukkan di dunia maya sesungguhnya adalah cerminan paling jujur dari imanmu di dunia nyata. Yuk kita sama-sama pastikan cerminan itu adalah sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan.